Selamat pagi. Salam racikan Mak Cin. Warnanya nggak pekat ya, Jess. Bening aja. Nih, komen dari Pak Tono ya. Malam suhu. Waduh, Pak, kalau saya dipanggil suhu itu ntar weng 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 gitu, Pak. Aduh. Bukan suhu, Pak. Saya hanya lebih dulu belajar, ya. Setelah kena sentrok dan ngikutin pola makan P.J Pak Jes ya, dan minum racikan Mak Cin. Kemarin waktu hujan lebat saya nekat hujan-hujanan. Enggak apa-apa Pak, hujan itu berkah. Anda boleh percaya boleh tidak. Saya mau katakan sekali lagi ya, hujan itu berkah. Kamu dari kecil diajari untuk membenci hujan. Ya, kamu dari kecil diajari untuk membenci hujan. Sedangkan kamu tinggal di negara yang hanya ada hujan dan panas. Aneh menurut saya. Aneh. Saya tidak pernah punya jas hujan. Dan saya tidak pernah mau naik motor pakai jas hujan. Dari dulu saya tahu hujan itu berkah. Ya, makanya saya senang hujan-hujan. Saya kerja pun hujan, saya enggak pusing dengan pakaian basah. Orang bilang, ayo ganti bajunya, nanti kalau enggak masuk angin. Emang kamu ini plastik apa? Sampai bisa masuk angin terus kemudian diikat gitu. Jess. Kamu ini ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dikasih anugerah tinggal di daerah tropis. Dan kemudian hanya ada musim penghujan dan musim panas saja. Ya nikmatin, itu berkatmu. Ya itu berkatmu. Saya mau panas mau hujan enggak pusing saya. Dan saya enggak takut kulit saya hitam. Saya enggak takut kulit saya hitam, saya enggak takut kulit saya baju saya basah. Saya enggak takut. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari hidup. Kalau kamu bisa menyesuaikan diri, kesusahan manusia itu hanya satu. Apa itu? Menyesuaikan diri. Itu kesusahan manusia. Karena di Konoha tidak ada pembelajarannya. Tapi kalau kamu di Jepang, kamu di Swiss, kamu di negara Eropa, kamu di negara yang maju, kamu udah diajari dari bayi, sudah diajari untuk menyesuaikan diri. Sedangkan manusia itu adalah makhluk adaptable. Manusia itu makhluk adaptasi. Kemanapun, dimanapun kamu ditempatkan, kamu bisa adaptasi dan tidak masalah. Tapi kan kamu sudah dijojoi apa ini? Diindoktrinasi, ya. Ada yang namanya alergi, ada yang namanya keracunan apa begitu ya, semuanya itu diindoktrinasi kamu. Nggak ada, Jess. Nggak ada. Kamu kalau pegang ulet gatelan nggak? Apakah pegang ulet gatelan? Nggak, kalau kamu bersahabat dengan uletnya. Beneran. Kalau kamu bersahabat dengan ulet, kamu nggak gatelan. Sebentar ya, saya tunjuk. Nih, kamu kalau bersahabat dengan ulet nggak gatelan, Jess. Tuh, ulet ditaruh di tangan. No, nggak gatelan. Kenapa? Karena memang manusia itu bisa mengadaptasi segala sesuatu. Apapun itu. Nah, lihat. Kecoak di tangan, tarantula di tangan semua gitu, luweng di tangan. Ini kalau kamu udah terbiasa, nggak masalah. Ya, ini dia. Orang yang tidak biasa bisa gatelan dia. Bentol gitu. Saya dulu gitu tuh. Ya sehingga mama saya harus kasih insidal gitu. Tapi kalau kamu bisa menyesuaikan diri, enggak. Apakah setelah hujan-hujan terus masuk angin? Apakah setelah hujan-hujan terus sakit? Enggak. Tapi mindsetmu yang menentukan kamu sakit apa tidak. Ya, setelah panasan apakah kamu akan cacingan? Enggak jawabannya. Tapi mindsetmu yang menentukan. Apakah pegang begituan bisa gatelan? Enggak. Tapi mindsetmu yang menentukan. Ya, hujan itu berkah. Jadi kalau Pak Tono hujan-hujan itu keputusan yang baik untuk menjalani sebuah kehidupan. Saya pernah diundang meeting sama bosnya manajer dari Indovision untuk meeting tentang outbound. Itu ketika saya masuk ke ruangan beliau, baju saya basah kuyup. Saya berjalan dengan sepatu yang basah kuyup, bunyi ketika jalan, cekuk. Saya melihat saya berjalan dengan basah kuyup, itu office boy-nya ngepelin bekas lantai saya. Nggak masalah, saya nggak malu. Karena apa? Karena memang itulah saya. Saya udah mengambil keputusan bahwa itu sahabat saya. Kalau outbound, kamu boleh tanya sama anak-anak saya. Tidak ada yang ngiup, mesti hujan-hujanan.
Sehingga klien yang saya tangani dari semenjak tahun 2008 sampai hari ini, mereka kalau hujan, wah kalau outbound sama Pak Jess pasti hujan-hujan. Kalau pas hujan, emang iya. Kalau pas panas, panasan gitu. Karena apa ya, namanya outbound ya, masa outbound nggak hujan-hujanan. Suatu ketika saya nangani Citibank, sekarang Citibank diambil sama UOB ya. Ketika saya nangani Citibank, ada satu berapa itu, ada sekitar 100 berapa orang sales kartu kredit yang privilege. Semuanya yang diambil sama Citibank itu adalah wanita-wanita yang sempat dan pernah dan sudah masuk kategori putri Indonesia. Karena menangani bos-bos. Itu ceweknya cantik-cantik. Saya di briefing, awas ya Pak, jangan sampai luntur. Awas ya Pak, jangan sampai cedera. Awas ya Pak, jangan sampai, pokoknya peringatannya macam-macam. Terus kemudian ujungnya tanya, ada plan B enggak Pak kalau ada begini? Ada plan B enggak Pak kalau ada begini? Saya bilang, saya enggak pernah membuat plan B. Tapi apa yang kamu yakini itu yang terjadi. Kalau kamu meyakini suatu hari itu hujan, ya kamu akan menikmati outbound hujan-hujan. Kalau kamu meyakini outbound hari itu tidak hujan, ya itu yang terjadi. Itu jawaban saya. Enggak ada plan B-an. Yes. Sehingga Citibank mempercayakan outboundnya ke saya lumayan banyak itu. Divisi kartu kredit, terus divisi apa itu, banyak sekali. UOB malah 6.000 orang itu dipercayakan outbound dengan saya. Malah hujan-hujanan, enggak karuan semua itu. Ya Jess, nah itu dia Pak Tono, saya dukung ya. Hujan enggak akan menyebabkan penyakit. Yang menyebabkan penyakit adalah mindset, cara berpikir kita. Karena menurut saya penyakit itu tidak ada. Tapi kalau kamu udah melanggar mulutmu sendiri masuk ke tubuhmu, maka kamu sedang menciptakan penyakitmu sendiri. Karena apa? Ada pola makan, ada pola hidup, ada pola sehat. Nah, kamu harus pegang baik-baik 3 pola ini. Pola makan, pola hidup, pola sehat. Pola makan berhubungan dengan jam berapa kamu makan, kapan waktunya makan, itu pola makan. Pola hidup, jam berapa kamu tidur, berapa jam kamu tidur, dan kemudian olahragamu seperti apa. Dan pola sehat. Nah, pola sehat ini bicara masalah makananmu, menunya, nutrisinya, mineralnya, asam aminonya, asam lemaknya, karbohidratnya yang kamu asupkan ke tubuh. Itu mencukupi atau tidak. Nah, itu semuanya pola makan, pola hidup, pola sehat. Kamu yang menentukan. Ini full tanggung jawabnya ada di kamu. Makanya Pak Tono ini mengatakan pola yang Pak Jess sampaikan. Bangun tidur minum racikan macin, ini wajib ya, karena ini mineral, vitamin yang mensuplai tubuh kita. Bangun tidur minum racikan macin. Kalau kamu sempat mendapatkan kelapa hijau, kamu bisa campur dengan air kelapa hijau dan kerokan dagingnya, masukin, minum. Yang kedua, kalau kamu jam 10, jam 11 makan telur. 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir, silahkan. Telur apa saja, enggak ada pilihan, enggak ada harus. Telur apa saja, mau telur kepiting, mau telur ikan, mau telur penguin juga boleh, telur. Nah, jam makanmu jam 1 sampai jam 7 malam. Ya, dan milih mau jam berapa kamu makan. Saya biasa jam 4 atau jam 5 atau jam 6 jam 7 dan stop makan malam. Tidak makan malam. Jadi tidak makan pagi dan makan di jam 1 sampai jam 7. Ini kata kuncinya. Minumnya racikan macin bangun tidur, jam 10 jam 11 makan telur dan tidak makan malam. Kata kuncinya cuma ini. Ya, itu yang paling penting banget. Nah, kamu mau geber tubuhmu sehat. Kalau kamu udah kena degeneratif, udah kena komplikasi, udah kena metabolic syndrome, mau tidak mau supplementation-nya harus kuat. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, royal jelly, propolis itu harus kuat. Karena apa? Karena tubuhmu makanannya adalah mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Karbonya bisa diambil dari ikan, telur, daging, seafood yang dimasak. Karbonya udah terpenuhi. Sehingga kamu bisa lebih sehat dari orang-orang sekelilingmu. Insya Allah yang sakit bisa sembuh. Nah, itu kekuatannya di situ. Ya, sehat selalu, Jess.